Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Kesempatan yang baik Tuhan berikan untuk kita kembali di dalam renungan malam hari ini. Kita mengakui keberadaan kita semua berkat kasih karunia Tuhan. Dan sungguh Tuhan memelihara saudara dan saya, melindungi kita sampai saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala keberadaan kami pada malam hari ini. Kami bersyukur kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti. Engkau memelihara kami, Engkau menjaga kami. Dan sampai malam hari ini Tuhan kami sungguh bersyukur. Kami kembali dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan di dalam firman-Mu. Berkatilah setiap kebenaran yang akan kami dengar dan kami baca pada malam hari ini. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku yang setia di hadapan Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran-Mu akan menghidupkan kami, menguatkan, dan meneguhkan setiap iman percaya kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-150, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Haleluya! Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Judul firman Tuhan renungan kita malam hari ini, saudara, pujilah Tuhan. Pemazmur menyatakan bahwa Tuhan berkenan dan sangat senang atas pujian dan penyembahan yang dinaikkan oleh umat-umatnya. Pujian dan penyembahan yang lahir dari hati yang tulus adalah korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bahkan Daud menegaskan saat umat memuji dan menyembah Tuhan, Dia adalah Tuhan yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Mazmur 22 ayat 4 berkata, Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kata bersemayam, saudara, memiliki beberapa pengertian. Berdiam, tinggal di dalamnya, hadir dan bertahta. Jadi, Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang hanya berdiam diri di atas tahtanya di sorga mulia. Tapi Ia mau hadir, melawat dan menyatakan hadiratnya di tengah-tengah umatnya yang memuji, menyembah dan mempermuliakan namanya. Kata bersemayam juga mengandung sebuah pengertian bahwa Tuhan hadir dengan segala kuasa dan otoritasnya. Bukan hanya itu saja, bahkan Dia juga mau tinggal dan diam, bahkan bergaul karib dengan kita. Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perjanjiannya saja Ia beritahukan, terlebih lagi apapun yang kita minta dan perlukan, pasti diberikan kepada kita. Matius 7 ayat yang ke-11 berkata, saudara, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada
anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Memuji dan menyembah Tuhan itu membawa keuntungan besar bagi yang melakukannya. Bukti bahwa puji-pujian dan penyembahan adalah kesukaan Tuhan. Itu artinya Tuhan sangat menyukai dan menikmati puji-pujian umat-Nya. Inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Mazmur 150 ayat 6 berkata, oleh sebab itu biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saat Tuhan bersemayam dan bertahta di atas pujian umat-Nya, saat itulah Ia bekerja dan melepaskan kuasa-Nya untuk orang-orang yang memuji dan menyembah Dia. Ada sebuah pujian yang mengatakan bahwa Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir, kuasa-Nya mengalir. Kuasa-Nya menyatakan kemenangan, kesembuhan, pemulihan, dan kekuatan untuk menghancurkan musuh. Siapa musuh itu, saudara? Musuh itu adalah iblis, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Puji-pujian itu seperti pedang yang tajam. Dia melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksa-penyiksa, terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Mazmur 149 ayat yang ke-7 dan 8. Yang dimaksud dengan penyiksa-penyiksa adalah kuasa iblis. Betapa dahsyatnya kekuatan dan kuasa puji-pujian, saudara, sanggup melumpuhkan dan menghancurkan pekerjaan iblis. Bila Allah hadir di tengah-tengah umat-Nya yang memuji dan menyembah-Nya, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Pada ayat yang kedua dari pasal yang ke-150, firman Tuhan berkata, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Allah yang kita puji itu, saudara, adalah Allah yang perkasa dan Allah yang hebat. Tidak ada yang dapat menandinginya. Dengan apa hendak saudara dan saya samakan Tuhan? Tidak ada, saudara. Dia melebihi segala sesuatu. Dan di dalam Dia pun ada segala sesuatu. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih ketika kita berada dalam saat pergumulan. Jangan berhenti, saudara. Angkat pujianmu, angkat suaramu. Nyanyikan pujian hanya bagi Tuhan. Mazmur pasal yang ke-34 ayat 2 berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mengapa kita harus memuji Tuhan di segala waktu? Karena saudara dan saya diciptakan Tuhan dengan tujuan memberitakan kemasyuran nama-Nya. Tuhan berkata, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Memuji Tuhan adalah perintah Tuhan. Dan sebagai anak-anak-Nya kita harus taat melakukannya. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Senantiasa mempersembahkan korban syukur. Kata senantiasa selalu. Tidak dipengaruhi oleh keadaan. Entahkah itu baik atau tidak baik.
Bagaimana seorang yang sedang mengalami sakit penyakit dapat memuji Tuhan? Tubuh kita boleh lemah, saudara. Tetapi hati kita, roh kita tetap dapat memuji Tuhan. Tuhan sangat menikmati puji-pujian yang dinaikkan oleh umatnya. Karena itu Ia mau selalu hadir dan bertata di atas pujian kita. Meskipun kita berada dalam situasi yang sulit dan sepertinya kegelapan mengelilingi hidup kita, namun biarlah kita tetap memuji Tuhan. Karena ketika kita melakukannya, Tuhan hadir dan melawat kita. Kehadiran Tuhan itulah yang paling penting di dalam hidup kita. Bila Tuhan hadir, kuasanya mengalir, memulihkan, menyembuhkan, menolong dan memberkati kita. Daud menulis, saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-147 ayat yang pertama, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Sungguh memuji Tuhan, bermazmur bagi Tuhan itu baik, bahkan sangat indah, saudara, di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita memuji Tuhan di segala waktu seperti yang dilakukan oleh Daud. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Puji-pujian tetap di dalam mulutku pada segala waktu. Tidak tergantung dengan waktu. Tetapi pada segala waktu, entahkah waktunya baik atau tidak baik, entahkah waktunya sedang menyenangkan atau tidak menyenangkan, Daud berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian tetap tidak berubah, tetap di dalam mulutku. Tidak terbatas hanya pada saat kita beribadah di rumah saja, saudara, ataupun di dalam gereja. Sama seperti Daud, dia juga pernah mengalami masalah dan tekanan di dalam hidupnya. Tetapi Daud tidak menjadi putus asa dan tenggelam di dalam masalah demi masalah itu. Tetapi Daud mengambil satu sikap hati, tetap memuji-muji Tuhan. Ini adalah sikap yang harus kita teladani dari seorang Daud. Ketika seorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, dia pasti mengalami pembaharuan di dalam hidupnya. Nah, ketika itu terjadi, dia akan terus bersemangat di hadapan Tuhan. Karena orang itu menyadari betapa besar kasih dan kebaikan Tuhan, dan betapa hidupnya berharga karena telah diselamatkan oleh Tuhan. Mazmur 103 ayat yang ke-8 dan 11 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, saudaraku, penghormatan tertinggi hanya layak bagi Tuhan saja. Mari kita mengubah situasi dan keadaan yang tidak baik menjadi sorak kemenangan dengan kuasa puji-pujian. Masalah, pencobaan boleh saja datang. Kelemahan tubuh boleh saja datang. Tetapi sebagai umat Tuhan, kita harus terus belajar untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Kalahkan setiap kelemahan, setiap beban yang menekan hidup kita dengan kuasa pujian. Sebab ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan sedang mengambil alih peperangan kita. Artinya, saudara, Tuhan berperang ganti kita. Tuhan melawat kita.
Setiap pujian penyembahan yang dinaikkan, bahwa itu menyatakan Tuhan selalu ada dan menyatakan kuasanya bagi kita. Oleh sebab itu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah sebagai ucapan bibir yang memuliakan Dia. Dan sungguh bermazmur bagi Tuhan itu baik. Dan oleh sebab itu jangan pernah berhenti. Pujilah Tuhan. Pujilah namanya. Sebagai ayat terakhir Mazmur 115 ayat yang ke-17 sampai 18 berkata, bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Selagi kita masih bernafas, jangan pernah berhenti untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Setiap waktu Tuhan menyatakan kebaikan demi kebaikan-Mu bagi kami. Biarlah segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanyalah bagi Engkau di tempat yang maha kudus. Seumur hidup kami hanya menyembah Tuhan Yesus saja. Berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan, yang terus menaruh pengharapan hanya kepada-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku,